Selamat pagi, perkenalkan nama saya Madi Sangkat Majo dengan NPM 23411079 dari kelas Manajemen 23A ingin mempresentasikan tugas yang berjudul Manajemen Organisasi dari matkul pengantar manajemen. Organisasi, definisi, setiap kelompok orang yang bersatu untuk mencapai tugas konstruktif apapun. 2. Sekelompok atau sekelompok kegiatan dan sumber daya untuk memfasilitasi upaya mencapai tujuan dan sasaran bersama. Contohnya, perusahaan manapun, pemerintah, departemen, unit bisnis, dan institut, dan lain-lain. Karakteristik organisasi. Organisasi pertama tugas, fungsi aktif, yang ketiga struktur, yang keempat manajemen, yang kelima bekerja, yang keenam teknologi, yang ketujuh aturan dan peraturan, yang ke-8 departemen, dan yang terakhir adalah tujuan dan objek. Langkah-langkah dalam organisasi. Yang pertama adalah temukan tujuan dan sasaran. Yang kedua adalah merumuskan kebijakan dan rencana pendukung. Yang ketiga adalah identifikasi kegiatan yang diperlukan untuk klasifikasikan. Yang keempat adalah pengelompokan terbaik dari kegiatan-kegiatan ini. Yang kelima adalah pembagian tugas kepada staf. Yang keenam adalah hubungan wewenang dan tanggung jawab secara horizontal dan vertikal. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama adalah organisasi garis, yang kedua adalah organisasi fungsional, yang ketiga adalah organisasi garis dan staf, yang keempat adalah organisasi proyek. Yang selanjutnya adalah disiplin dan loyalitas tinggi. Terus rasa saling pengertian antar anggota tinggi. Namun struktur organisasi garis juga memiliki beberapa kelemahan antara lain. Yang pertama adalah adanya tendensasi gaya kepemimpinan otoratis. Yang kedua adalah pengembangan kreativitas karyawan terhambat. Yang ketiga adalah tujuan top manager sering tidak bisa dibedakan dengan tujuan organisasi. Yang keempat adalah karyawan tergantung pada satu orang dalam organisasi. Yang kelima adalah jenis organisasi ini cocok untuk unit bisnis berukuran kecil yang aktivitasnya bersifat rutin atau berbasis mesin. Yang selanjutnya adalah organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah bentuk struktur organisasi di mana spesialis menjelaskan fungsi mereka tanpa wewenang atau orang-orang di luar departemen atau fungsi mereka. Dalam struktur ini, setiap departemen terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sama dalam bidang tertentu. Beberapa contoh departemen dalam struktur organisasi fungsional adalah Departemen Keuangan, Departemen Pemasaran, Produksi, dan Sumber Daya Manusia. Kelebihan dari struktur organisasi fungsional antara lain manfaat spesialisasi di mana setiap departemen memiliki keahlian khusus dalam bidangnya masing-masing. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi manajerial karena pekerja yang dilakukan sama dan dilakukan secara berulang. Yang ketiga adalah minimalisasi terjadinya duplikasi fungsi atau tugas dalam perusahaan karena tanggung jawab organisasi dan alokasi tugas-tugas masing bagian menjadi jelas. Namun struktur organisasi fungsional juga memiliki kelemahan, antara lain sulitnya menyampaikan informasi antara departemen atau tim karena setiap departemen cenderung fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Yang kedua adalah kurangnya koordinasi antara departemen karena setiap departemen beroperasi secara independen. Organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf adalah salah satu bentuk struktur organisasi yang terdiri dari dua kelompok orang yang berpengaruh dalam organisasi. Kelompok pertama adalah orang-orang yang memiliki wewenang langsung dalam pelaksanaan tugas dan jawab, sedangkan kelompok kedua adalah orang-orang yang memberikan dukungan dan bantuan kepada kelompok pertama dalam melaksanakan tugasnya. Yang selanjutnya adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang organisasi garis dan staf antara lain. Organisasi garis dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini
dan organisasi fungsional. Yang kedua adalah pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pemimpin hingga pemimpin di bawahnya. Yang ketiga adalah staf bukan sekedar pelaksana tugas tetapi juga diberikan wewenang untuk memberikan masukan dalam saran kepada atasan. Yang keempat adalah organisasi dari sini dan staf sangat cocok diterapkan pada perusahaan berskala kecil karena memiliki kelebihan yaitu pada tingginya disiplin moral para anggotanya. Yang terakhir adalah kelemahan dari struktur organisasi garis dan staf terletak pada masalah alokasi sumber daya serta distribusi biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Organisasi proyek. Organisasi proyek adalah sumber atau struktur organisasi yang dibentuk untuk mengatur dan mengorganisir sumber daya tenaga kerja, material, peralatan, dan modal secara efektif dan efisien dalam sebuah proyek. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang organisasi proyek. Yang pertama adalah organisasi proyek terdiri dari beberapa jabatan atau posisi seperti project manager, site engineer, tour engineer, driver, dan staf akuntansi. Struktur organisasi proyek dibuat untuk membantu proses pencapaian tujuan atau rencana dalam sebuah proyek. Struktur organisasi proyek dapat disesuaikan dengan manajemen proyek dan kebutuhan proyek tersebut. Yang terakhir adalah struktur organisasi proyek dapat dibentuk oleh pemilik proyek, konsultan, atau kontraktor. Selanjutnya, struktur organisasi proyek dapat disusun dengan mengelompokkan orang ke dalam tim proyek pada tugas sementara. Yang selanjutnya adalah struktur organisasi proyek dapat disusun dengan menciptakan hierarki ganda di mana fungsi dan proyek memiliki kepentingan yang sama. Meskipun struktur organisasi proyek dapat membantu dalam pencapaian tujuan proyek, namun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti penanganan yang efektif terhadap organisasi dan sumber daya, persaingan di pasar global, dan ledakan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, manajemen proyek harus memperhatikan struktur organisasi proyek yang tepat untuk memastikan keberhasilan proyek tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.